Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan sore ini bersama Majelis Ta'lim Hasanah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan bab tentang muhasabatun nafsi. Beliau menyebutkan wa muhasabatun nafsi naw'an. Bentuk muhasabah terhadap jiwa, terhadap diri sendiri, nau'ani, ada dua. Nau'un min qablil amal, muhasabah sebelum beraktivitas, sebelum beramal. Wa nau'un ba'dahu, dan muhasabah yang dilakukan pasca amal. Wa amman nau'ul awal, untuk jenis yang pertama, fahuwa ayyakifa inda awwali hammihi wa iradatihi. Seorang hamba melakukan muhasabah, bentuknya adalah dengan dia menahan diri inda awwali hammihi, ketika dia sudah punya keinginan, wa iradatihi, punya harapan, punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Wala yubadir bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarki, dan dia tidak buru-buru untuk mengerjakan sampai ada kejelasan baginya rujhanuhu ala tarkihi, apakah dia lebih memilih untuk mengerjakannya ataukah lebih baik meninggalkannya. Intinya dia berpikir terlebih dahulu sebelum dia beraktivitas, sebelum dia berbuat. Maka apakah yang dia perbuat nanti adalah sesuatu yang baik ataukah yang buruk. Kemudian dilihat dari sisi niatnya itu niat yang baik ataukah niat yang buruk. Ini adalah bentuk muhasabatun nafsi jenis yang pertama. Qala Al-Hasan rahimahullah, kata Imam Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri, di sini disebutkan di footnote. Wa yu'ayyiduhu ma fi sahihi Muslim. Nah, nanti kita akan coba baca dulu keterangan Hasan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi. Semoga Allah merahmati hamba waqafa 'inda hammihi, yang dia mikir terlebih dahulu ketika berkeinginan. Fa in kana lillahi amda, kalau keinginannya itu untuk Allah, dia lanjutkan, dia laksanakan. Wa in kana li ghairihi ta'akhara, dan kalau keinginannya itu untuk selain Allah, bukan dalam rangka untuk mendukung takwa kepada Allah, ta'akhara, maka dia tunda, dia pending terlebih dahulu dan tidak langsung dia lakukan. Wa syaraha ba'duhum hadza faqal, sebagian di antara ulama memberikan penjelasan atau sebelumnya tentang perkataan Hasan Al-Basri ini. Di footnote ada penjelasan. Apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri sejalan dengan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, yang disebutkan dalam bab Al-Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang benar, dia bicara yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Namanya bicara tidak mungkin bisa ditarik kembali, sehingga nggak ada istilah pembicaraan yang dibatalkan. Ketika sudah terlanjur terucap, maka ya sudah selesai. Dan selanjutnya adalah jalankan konsekuensinya. Oleh karena itu, ketika orang itu bicara, maka yang menentukan adalah sebelum dia bicara. Mikir sesaat sebelum dia bicara untuk menentukan apakah ini jadi diucapkan atau tidak. Beda dengan berbuat. Kalau berbuat bisa dibatalkan ketika sedang mendekati proses. Misalnya orang mau safar,
Lalu saat dia di perjalanan, dia batalkan. Itu mungkin. Dia mau safar ke Surabaya misalnya, atau ke Jakarta. Saat dia berada di perjalanan, dia mungkin bisa batalkan. Dia berpikir di perjalanan, jadi nggak ya, maju mundur. Kemudian dia batalkan. Begitu sampai Kulon Progo, dari Jogja sampai Kulon Progo, dia batalkan, dia balik. Itu bisa. Tapi kalau bicara, nggak mungkin kata baru keluar setengah, kemudian dia tarik, itu nggak mungkin. Oleh karena itu, yang menentukan apakah hasil pembicaraan itu baik atau buruk adalah dipikir sebelum dia bicara. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi, ma'nahu annahu idza arada ay yatakallama fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqan yuthabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Makna dari hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang benar atau diam. Maknanya, kata beliau, ketika orang itu ingin berbicara, fa in kana ma yatakallamu bihi khairan, maka hendaknya dia berpikir dulu. Apabila apa yang dia sampaikan itu baik, muhaqqaqan yuthabu alai, dia sudah renungkan ini akan bernilai pahala, wajiban au manduban, baik ucapan yang statusnya wajib atau ucapan yang statusnya sunnah, falyatakallam, maka hendaknya dia ucapkan. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yuthabu alaihi, dan jika belum jelas baginya, belum jelas ya, bukan sudah pasti jelek, belum jelas baginya apakah itu baik, dapat pahala ataukah tidak, fayumsik anil kalam, maka hendaknya dia tahan untuk bicara. Sawa'un dhahara lahu annahu haramun au makruhun au mubahun mustawat tarafain, baik dia merasa punya dugaan statusnya haram, makruh atau mubah, statusnya sama, bahwa sebaiknya dia tahan. Thumma qal, kemudian An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qad akhadha al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah menyimpulkan makna hadis ini. Faqala, lalu beliau mengatakan, idza arada ayatakallama falyufakkir, kalau orang itu mau bicara hendaknya dia pikirkan terlebih dahulu. Fa in dhahara lahu annahu la darara alai, kalau dia yakin tidak ada dampak buruknya, takallam, silahkan dia bicara. Wa in dhahara lahu fihi dararun, kalau dia melihat di situ ada sisi bahayanya, au syakka fihi, atau dia ragu, jangan-jangan ada sisi bahayanya, amsaka, hendaknya dia tahan, jangan dia ucapkan. Demikian keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Nah, itu yang dimaksud dengan muhasabah sebelum beramal. Sehingga kita diajarkan bahwa dalam beraktivitas agar kita merenungkan dua hal, ya. Sebelum dan setelah beraktivitas. Sebelum dan setelah beraktivitas. Ini proses. Maka di bagian ini ada muhasabah. Kita merenung terlebih dahulu, kita pikirkan terlebih dahulu, kira-kira ada bahayanya atau tidak. Di sini juga ada muhasabah. Sehingga kita melakukan muhasabah di dua titik, sebelum dan sesudah. Masya Allah. Andaikan kita selalu seperti ini, kita akan menjadi hamba yang warok. Sehingga dengan berbekal selalu muhasabah, kita akan bisa menjadi hamba yang warok. Apa itu warok? Yang namanya al-warok, pengertiannya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah.
meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Itulah wara'. Sehingga orang yang melakukan muhasabah, dia selalu berpikir apakah yang dia perbuat tadi menghasilkan potensi bahaya atau tidak. Dan setelah dia berbuat, kira-kira evaluasi apa yang bisa dia lakukan dari perbuatannya. Kita baru membahas yang pertama. Kita lanjutkan keterangan dari penulis. Lalu beliau mengatakan, wa syaraha ba'duhum hadza faqal. Sebagian ulama memberikan penjelasan dari keterangan Hasan Al-Basri yang tadi kita baca. Allah merahmati hamba yang dia selalu berpikir ketika berkeinginan. Kalau itu untuk Allah, amdahu, dia laksanakan. Kalau bukan karena Allah, ta'akhara, maka dia tunda. Penjelasannya adalah, idza taharrakatin nafsu li'amalin minal a'mal. Apabila jiwa ini punya keinginan untuk melakukan satu amalan. Wa hamma bihil abdu. Dan seorang hamba punya keinginan tertentu. Waqafa awalan wa nadhar. Maka dia tahan diri untuk kemudian merenungkan. Hal dzalikal amalu maqdurun alaih au ghairu maqdurin. Apakah perbuatan itu, amaliyah itu mampu dia lakukan atau tidak mampu? Wala mustata'in, yang tidak sanggup untuk dia kerjakan. Fa illam yakun maqduran lam yaqdim alaih. Kalau ternyata amalan itu amalan yang di luar kemampuannya, maka dia tidak akan nekat untuk melakukannya. Ya. Misalnya, orang pengen apa misalnya? Pengen punya rumah. Saya pengen punya rumah. Tapi keinginannya terlalu berlebihan. Punya rumah yang mewah, lantai sekian, dengan aneka fasilitas yang lengkap seperti ini dalam bayangan dia. Maka saat dia membandingkan dengan kemampuannya, kayaknya gak sanggup dengan tabungan saya yang seperti ini, pendapatan saya yang seperti ini. Nampaknya ini bukan hal yang mampu untuk saya wujudkan. Lam yaqdim alaih, maka dia tidak maju untuk melakukannya. Wa in kana maqduran alaih, dan kalau secara kemampuan dia mengukur kemampuan dirinya memungkinkan untuk mewujudkan itu, waqafa waqfatan ukhra. Dia kemudian berpikir untuk yang kedua. Dia pertimbangkan yang kedua. Hal fa'alahu khairun, hal fi'luhu khairun lahu am min tarkihi? Am tarku khairun lahu min fi'lihi? Maka dia pikirkan, apakah dengan melakukan itu lebih baik baginya, ataukah meninggalkan itu lebih baik baginya? Fa in kana tsani, jika ternyata yang kedua yang lebih baik, maka dia tinggalkan dan tidak dia lakukan. Wa in kana al-awwal, jika yang pertama yang lebih baik, waqafa waqfatan tsalitsa, maka dia melakukan pertimbangan yang ketiga. Hal al-ba'its, apakah faktor pendorong alai dari aktivitas itu iradatu wajhillahi wa thawabihi, adalah keinginan untuk mendapatkan wajah Allah dan pahala darinya, ataukah karena ingin mendapatkan pujian atau harta dari makhluk atau yang lainnya? Fa in kana tsani, jika ternyata yang dominan adalah yang kedua, lebih kepada ngejar pujian atau karena ingin mendapatkan harta dari makhluk, lam yaqdim, maka dia tidak lakukan. Wa in afdha bihi ila matlubihi, meskipun dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, li'alla ta'dad dan nafsu asyirka, agar jiwa ini tidak terbiasa dengan melakukan praktek syirik kecil, berharap mendapatkan pujian banyak orang. Dan agar jiwa ini meremehkan amalan yang tujuannya untuk selain Allah. Baik, kita berbicara untuk amalan yang nilainya ibadah atau amalan yang bernuansa kebaikan. Fa biqadri ma yakhifu 'alaiha dzalika yathqulu 'alaiha al-amal lillah. Ketika seseorang itu sudah belajar untuk meremehkan amal yang sifatnya bukan untuk Allah,
maka dia akan merasa menghargai amal yang tujuannya murni untuk Allah. Hatta yasira athqala syai'in 'alaiha. Sehingga amal untuk Allah itu akan menjadi sesuatu yang berat baginya. Maksudnya dia hargai. Sesuatu yang bernilai baginya. Wa in kana al-awwal, dan jika ternyata dominan dalam hatinya adalah yang pertama, ini untuk Allah, maka dia membuat pertimbangan berikutnya. Hal huwa ma'anin alaihi walahu a'wanun yusa'iduhu wa yansurunahu idza kana al-amalu muhtajun ila dzalika am la. Apakah nanti ada mu'anin, orang yang membantunya, jika ternyata perbuatan itu butuh bantuan orang lain atau tidak ada yang membantunya. Jika di sana tidak ada yang bisa membantunya, maka dia tahan diri. Kama amsakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil jihad bi Makkah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan jihad di Mekah hatta sara lahu syaukatun wa ansar. Sampai beliau punya kekuatan. Walaupun posisi beliau ketika itu terdesak, sering ditindas, tapi Nabi SAW tidak memberikan pembalasan apapun. Karena ketika itu Rasulullah SAW belum punya kekuatan. Jika ternyata ada yang bisa, ada faktor pendorong, ada bantuan yang bisa membantunya, falyaqdim alaihi fa innahu mansurun biidznillah, maka hendaknya dia lakukan, insyaallah dia akan ditolong dengan izin Allah. Wala yafutun najah illa min fauti khaslatin min hadzal hisal. Dan keberhasilan, kesuksesan tidak akan meleset kecuali kalau kemudian orang itu tidak memperhatikan salah satu dari pertimbangan-pertimbangan tadi. Wa illa fama ijtima'iha la yafutun najah. Karena jika seluruh pertimbangan tadi itu ada, maka dia tidak akan meleset dari keberhasilan. Fahadhi arba'atu maqamatin yahtajul abdu ila muhasabati nafsihi 'alaiha qabla al-amal. Inilah 4 poin di mana hamba butuh untuk melakukannya sebelum dia beramal. Baik. Jika kita urutkan sebagai berikut. Nah, ada orang punya rencana untuk melakukan sesuatu. Pertama kali yang harus dia pertimbangkan adalah dia pertimbangkan mampu ataukah tidak. Ini di bawah kemampuannya ataukah tidak. Jika ternyata jawabannya tidak, maka dia berhenti sampai di sini. Maka dia berhenti. Dah, saya kayaknya nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya sudah, jangan nekat. Karena ketika Anda nekat, maka Anda akan buang-buang tenaga untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu Anda lakukan. Baik. Kalau ternyata jawabannya iya, saya mampu. Saya mampu untuk melakukan itu. Iya. Nah, Anda akan berhadapan dengan pertimbangan yang kedua. Pertimbangan kedua yang disebutkan oleh penulis adalah berkaitan dengan dampaknya. Apakah melakukannya itu lebih baik ataukah meninggalkannya? Dia dari dampak manfaat, atau gini aja, sisi manfaat dan madarat dan bahaya. Dia dihadapkan pada pertimbangan kira-kira yang dia lakukan ini memberikan manfaat ataukah akan membahayakan atau tidak bermanfaat. Mana yang lebih dominan? Nah, di saat itulah dia bisa mempertimbangkan. Kalau ternyata di sini jawabannya ada 2 kemungkinan, tidak manfaat atau bahkan berbahaya. Tidak manfaat dengan berbahaya itu 2 hal yang berbeda ya. Maka saya tuliskan dua-duanya. Bisa jadi tidak ada manfaatnya.
kamu nanti ketika mengerjakan ini kayaknya percuma, nggak dapat apa-apa, atau bahkan itu berbahaya, maka jika demikian lebih baik dia berhenti, jangan dilanjutkan, selesai sampai di sini. Jika ternyata di sini ada manfaat dan ini lebih besar daripada bahaya, mungkin ada resiko, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada resiko, maka bisa Anda lanjutkan. Baik. Selanjutnya pertimbangan berikutnya adalah dilihat dari sisi tujuan. Tujuan. Apakah tujuan untuk Allah ataukah untuk pamer? Baik. Ini masalah batin. Ketika ternyata tujuan Anda lebih dominan untuk pamer, ya, biar semua orang menganggap saya hebat, bahkan termasuk dalam urusan dunia. Makanya Nabi SAW mencela orang yang bekerja tapi sifatnya hanya untuk pamer. Nabi SAW mengatakan, wa man kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa huwa fi sabilis syaitan. Barang siapa yang bekerja tafakhuran wa takathuran, hanya untuk pamer, untuk kebanggaan, kesombongan, fa huwa fi sabilis syaitan, maka perbuatan itu fi sabilis syaitan. Sehingga kalau misalnya ada aktivitas yang dia lakukan, dia cek keinginannya, saya lebih dominan hanya ingin pamer. Misalnya biar dianggap orang sukses, punya banyak cabang usaha, atau orang hebat karena telah melakukan ini, maka sebaiknya Anda berhenti. Karena kalau ini dilanjutkan, akan melatih jiwa untuk terus jadi terbiasa dengan riya. Walaupun mungkin bisa jadi Anda mampu untuk melakukannya. Baik. Tapi ketika tujuan Anda tidak ada keinginan untuk pamer, enggak, saya tidak ada keinginan untuk pamer. Buat apa saya pamer? Ya. Sehingga ini tujuannya tujuan baik. Tidak ada maksud untuk pamer, bahkan ada harapan untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan lanjutkan. Ada satu poin lagi, yaitu berkaitan dengan masalah apakah Anda punya alat bantu atau tidak, orang yang bisa membantu atau tidak jika itu butuh bantuan. Ini saya kira kembali kepada yang pertama, ya, Anda mampu untuk mewujudkannya atau tidak. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran muhasabah ketika punya rencana. Ini kita tulis di sini, muhasabah terhadap rencana. Selanjutnya, setelah penulis menjelaskan ini, kemudian beliau menyebutkan jenis muhasabah yang kedua. Wan naw'u tsani muhasabatun nafsi ba'dal amal. Bentuk yang kedua adalah muhasabah diri setelah beramal. Wa huwa thalathatu anwa', dan bentuknya ada 3. Yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala, falam tuwaqqi'ha ala alwajhi alladhi yanbaghi, wa haqqullahi fi ta'ati sittatu umurin wahya. Dia memperhitungkan terhadap sisi kekurangan amal yang dia lakukan dalam mewujudkan hak Allah. Muhasabah yang pertama adalah dia ngecek sisi kekurangannya apa saja, terutama terkait hak Allah. Sehingga ketika dia beramal, ada banyak sekali yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang layak untuk dia lakukan. Dan kaitannya dengan hak Allah dalam masalah amal, ada 6 bagian yang perlu dicek. Pertama adalah ikhlas dalam beramal. Yang kedua, an-nasihah lillah.
sejauh mana semangat dia untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, mutaba'atur rasul, mengikuti Rasul sejauh mana kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, semangat ihsan. Apakah dia sudah menghadirkan ihsan ketika beramal? Yang kelima, syuhudu minnatillahi alaih. Saat dia beramal, itu sambil membayangkan bahwasanya ini adalah nikmat Allah. Ada dua yang dibayangkannya. Saya bisa beramal, itu nikmat Allah. Dan yang kedua, amalku ini dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadaku gak ada apa-apanya. Sehingga saat dia beramal, dia merasa ini dibandingkan dengan semua nikmat yang Allah kasih kepadaku gak seimbang, gak ada apa-apanya. Maka dia tidak akan ujub. Dan yang keenam, wa syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kullih. Dia merasa ada banyak yang kurang dari semua yang telah dia kerjakan. Fayuhasibu nafsahu hal waffa hadhil maqamat haqqaha. Dia melakukan muhasabah terhadap dirinya. Apakah dia sudah memenuhi 6 ini atau belum? Wa hal ata biha fi hadhi ta'ah. Apakah dia sudah melakukan hal ini dalam ketaatan yang dia lakukan atau belum? Masya Allah. Saya kira muhasabah pasca beramal ini tidak lebih ringan dibandingkan muhasabah sebelum beramal. Ya. Sehingga orang melakukan muhasabah pasca amal, pasca beramal. Muhasabah yang pertama adalah terkait mengukur tingkat kekurangannya, dalam memenuhi hak Allah. Yang di sini kata penulis ada 6. Yang pertama adalah kualitas ikhlas. Dia ngukur seberapa tingkat ikhlas saya. Dari angka 1 sampai 10 dia bisa ngukur. Kayaknya baru sampai 6, sampai 8, sampai 7. Walhamdulillah masih di atas 5. Yang kedua, kata beliau adalah mengukur kualitas semangat. Kualitas semangat dalam mengerjakannya. Mungkin ada orang yang ikhlas, tapi dia kurang semangat. Sehingga asal-asalan atau udahlah segini aja lah, yang penting ikhlas. Dia bisa lebih, tapi dia gak semangat untuk melakukan lebih. Akhirnya dia lakukan yang lebih pendek. Saya masih ingat ketika guru saya mengajarkan kepada saya tentang satu doa. Waktu kami belajar Bulughul Maram. Di situ disebutkan tentang doa ketika sholat jenazah. Dengan redaksi yang panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi, dan seterusnya. Sampai akhir dari doa. Selesai kita baca itu, kemudian guru saya menyampaikan, cukup sampai di sini saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di situ saja, yang penting ikhlas. Akhirnya kita tidak dimotivasi untuk menghafalkan semuanya, tapi hanya sampai di situ. Saya sendiri tidak tahu apakah guru saya waktu itu yang beliau hafal hanya sampai itu, sehingga beliau minta murid-muridnya juga menghafal sampai di situ, ataukah sebenarnya beliau hafal semuanya. Yang jelas kebiasaan di kampung kami
dari 4 takbir ketika sholat jenazah, takbir yang ketiga yang isinya doa, Al-Fatihah, baca sholawat, kemudian takbir ketiga isinya doa, itu rata-rata pendek. Rata-rata imam sholat jenazah di tempat kami untuk takbir ketiga itu pendek. Padahal ini kesempatan untuk memperbanyak mendoakan mayit. Wallahu alam, ada kemungkinan ini karena pengaruh dari pendidikan tadi. Cukup hanya menghafal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai. Allahu Akbar, takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baik. Nah, kalau seperti ini nuansanya berarti kurang semangat. Dia bisa lebih tapi sengaja dia tinggalkan. Anehnya selesai sholat jenazah berdoa panjang. Lebih panjang daripada doa ketika sholat jenazah. Padahal yang seharusnya itu dilakukan ketika sholat malah dibaca setelah sholat jenazah. Baik. Maka jika kita melakukan sedikit muhasabah, bisa jadi semangatnya kurang. Nah, ini yang digambarkan oleh penulis dengan nasihat untuk Allah. Memberikan yang terbaik untuk Allah, nasihat atau memberikan yang terbaik ya, untuk Allah. Memberi yang terbaik. Untuk Allah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu isinya hanya nasihat. Qulna ya Rasulullah liman. Maka kami bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk para rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Nah, nasihat untuk Allah artinya memberi yang terbaik untuk Allah. Maksudnya adalah semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah mengukur kesesuaian dengan sunnah. Sejauh mana ibadah kita ini sudah sesuai dengan sunnah ataukah belum? Kalau sudah sesuai, sejauh mana kesesuaiannya? Dari grade 1 sampai 10 Anda bisa nilai dapat 7, dapat nilai 8. Ada yang dapat nilai 6, bahkan a'udzubillah ada yang cuma dapat nilai 2. Banyak yang gagal tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, tadi penulis menyebutkan syuhudu minnatillahi alaihi. Ini berkaitan dengan nuansa batin, yaitu menghadirkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Saat ibadah. Menghadirkan rasa syukur terhadap nikmat Allah saat ibadah. Dan ini bentuknya ada 2. Ini ada 2. Yang pertama adalah meyakini bahwa ibadah ini murni karena Allah. Nuansa perasaan seperti ini naik turun. Ada sebagian orang yang demikian yakin, saya seperti ini, saya bisa seperti ini, mampu seperti ini hanya karena Allah. Murni karena pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Nah, dengan itu dia akan merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk bisa ke sini, Allah mudahkan saya untuk beribadah seperti ini. Sehingga saat dia beribadah itu sambil bersyukur, mensyukuri dia bisa melakukan itu.
Alhamdulillah banyak jamaah haji dan umrah yang bisa melakukan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi di tengah dia tawaf, terutama untuk yang pertama kali, banyak yang nangis ya, sambil dia merenungkan, aku kok bisa sampai di sini? Ini benar nggak sih? Saya ini mimpi atau tidak? Masya Allah, Allah mudahkan saya untuk bisa sampai sini. Itu sampai dia menangis. Maka dia meyakini ibadah ini murni karena Allah, murni karena kemudahan dari Allah. Baik. Yang kedua adalah meyakini, dia meyakini bahwa nikmat yang telah dia terima, yang sudah dia terima, jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang dia kerjakan. Sehingga dia tidak akan menganggap ibadahnya ini hebat dibandingkan dengan semua nikmat yang Allah kasihkan ke kamu. Ini gak bisa dipakai bayar itu, gak sebanding. Saya kira misalnya kalau orang sedang sakit, satu sakit saja misalnya, di bagian anggota badan ini sakit mana yang kira-kira kalau sakit-sakit banget. Anggaplah misalnya gigi, satu gigi. Dia merasakan satu gigi ini sakitnya, Masya Allah, sampai bengkak misalnya mulutnya. Terus dia ditanya, Pak, kalau Bapak sholat 2 rakaat, dan dengan sholat 2 rakaat itu gigi Bapak pasti sembuh, kira-kira bersedia nggak? Oh ya siap ya. Daripada saya harus operasi mas, ini kalau saya operasi habis sekian juta. Atau misalnya anggota badan yang lain, mata misalnya, matanya bengkak, ini saya harus operasi, kalau operasi saya akan habis sekian juta. Baik, Bapak cukup bayarkan sholat 2 rakaat, tapi sholatnya selama setengah jam, insya Allah saya akan lakukan. Sehingga dia sholat 2 rakaat setengah jam, saya yakin orang akan mau melakukannya dengan dibayar sholat 2 rakaat. Baik, sementara ibadah yang kita lakukan, jika dibandingkan dengan semua nikmat yang kita punya, sehatnya raga kita, badan kita, tulang kita, organ indera kita, semua sehat, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika dibayar dengan semua ibadah yang kita lakukan, gak sebanding. Gak sebanding. Nah, di saat itulah kita tidak akan merasa ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya, yang ini A, B, C, D, E, yang kelima ya. Yang kelima, di sini penulis menyebutkan syuhudu masyhadil ihsan. Mengukur tingkat ihsan, mengukur tingkat ihsan. Perasaan kamu ketika beribadah, sejauh mana kamu menghadirkan kalau kamu disaksikan oleh Allah. Ya. Ihsan ada 2 tingkatan. Dia merasa seolah-olah di hadapan Allah. Yang kedua, dia merasa ketika tingkatan yang pertama ini gak sanggup untuk dia lakukan, maka dia yakin bahwasanya Allah sedang mengawasinya. Sederhananya seperti ini. Orang kerja, kalau di depannya ada bosnya, maka dia akan kerja lebih serius. Bosnya gak ada, tapi di belakang situ ada CCTV yang mengawasi gerakan dia. Maka tingkat seriusnya tidak seperti yang pertama. Ini bosnya gak ada, tapi ini CCTV nyambung sampai bos. Saya kira tingkat seriusnya tidak akan seperti yang pertama. Udah? Maka seperti itulah ketika orang beribadah. Jadi dia kerja saat di hadapan bosnya dengan hanya dipantau CCTV, itu akan beda kualitasnya. Kualitas ihsan dalam beribadah, ketika dia beribadah
dan dia menghadirkan perasaan seolah-olah dia di hadapan Allah, maka dia akan serius. Ketika perasaan itu nggak sanggup untuk dihadirkan, dia yakin Allah mengawasi saya, maka tetap dia serius, tapi tidak lebih serius dibandingkan yang pertama. Nah, Anda bisa mengukur tingkat ihsan seperti ini. Kalau yang kedua sudah nggak ada, biasanya orang itu sering putus ketika ibadah. Jadi perasaannya kemana-mana, nggak khusyuk, nggak fokus, karena tingkat ihsannya kurang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, berkaitan dengan hak Allah dalam mengukur atau muhasabah pasca beramal adalah dia mengukur potensi ujub saat ibadah. Dia mengukur potensi ujub dalam ibadah. Saya tulis dalam ibadah ya. Adakah potensi ujub, ataukah dia lebih melihat sisi kekurangan? Sehingga kalau potensi ujub itu tidak ada, maka di sini dia akan lebih banyak melihat, lebih banyak, atau mungkin saya sebut mengakui sisi kekurangan dalam ibadahnya. Nah, di saat dia banyak mengakui sisi kekurangan dalam ibadahnya itu, maka dia akan banyak mohon ampun kepada Allah, sehingga dia banyak istighfar. Inilah rahasianya kenapa kita diajarkan pasca ibadah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, ini muhasabah pasca beramal untuk jenis yang pertama, mengukur tingkat kekurangannya dalam memenuhi hak Allah. Lalu yang kedua, ayyuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarku khairan lahu min fi'lihi. Dia mempertimbangkan untuk semua kegiatan yang ternyata kalau ditinggalkan itu lebih baik. Sehingga misalnya dalam sehari ini kita beraktivitas dari mulai pagi bangun tidur sampai nanti tidur malam. Nah, sebelum kita tidur, kita ingat-ingat dalam sehari tadi bagian mana yang seharusnya ketika saya tinggalkan itu lebih baik. Nah, maka dia cek itu. Oh, dari sekian perbuatan amalan yang saya lakukan, misalnya dari 20 kegiatan, kayaknya beberapa kegiatan ini perlu saya coret, ini nggak perlu. Nah, itu bagian yang kedua. Jadi dia kaitannya dengan mengukur jenis-jenis amalan, jenis-jenis perbuatan dalam rentang waktu tertentu. Kita bisa tulis di sini. Muhasabah pasca beramal yang kedua adalah mengevaluasi jenis kegiatan yang lebih baik ditinggalkan. Yang lebih baik ditinggalkan, ya, atau untuk digantikan dengan kegiatan yang lain. Intinya adalah kegiatan itu lebih baik ditinggalkan. Sehingga dia berbicara tentang rangkuman rangkuman kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dari rangkuman kegiatan selama rentang waktu tertentu ini, saya bisa memutuskan bahwa sebaiknya kegiatan ini tidak saya lakukan. Selesai kajian, ada acara makan-makan. Selesai kajian, kumpul sama teman-teman. Kayaknya bagian ini saya tidak perlu lakukan. Jalan-jalan nyari duren, terus apalagi kulineran dan seterusnya.
Jadi Anda bisa ngukur ya, dari sekian banyak kegiatan tadi, bagian mana yang sebaiknya Anda tinggalkan. Itulah yang kita maksud, ada rangkuman kegiatan yang kemudian kita bisa evaluasi, ini sebaiknya ditinggalkan. Yang ketiga, penulis menyebutkan yang ketiga, ayyuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu wal arada bihillah wad daral akhirah fayakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha fayakhsaru dzalika ribah wa yafutuhu dzufru bihi. Dia mempertimbangkan khusus untuk amalan yang mubah, niat apa yang dihadirkan. Apakah dia punya keinginan untuk mendapatkan ridho Allah atau pahala di akhirat sehingga dia mendapatkan keuntungan, ataukah sebaliknya yang diharapkan hanya murni dunia dan keinginan yang sifatnya duniawi sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan itu. Wa akhiru ma alaihi al-ihmal wa tarkul muhasabah wal istirsal wa tashilul umur wa tamshitiha fa inna hadza ya'ulu bi ilal halak. Dan ketika orang tidak melakukan muhasabah, dia tidak peduli, al-ihmal, dia tidak peduli, dia istirsal, dia biarkan. Tashilul umur, dia menggampangkan segala urusan, yang penting pokoknya dilakukan, maka ini akan mengantarkan orang kepada kebinasaan. Wa hadhi halu ahlil ghurur, dan itulah kondisi orang yang tertipu. Sehingga seseorang dia tutup mata dari dampak dan selalu pasrah dengan nanti bisa minta maaf, atau nanti saya akan mohon ampun jika saya salah. Sehingga dia tidak melakukan muhasabah dan mempertimbangkan dampaknya. Fa in fa'ala dzalika sahula alaihi muwaqa'atud dzunub. Kalau sampai seperti ini, maka dia akan mudah terjerumus dalam dosa. Wa anisa biha, bahkan dia merasa menikmati dosa. Dan sulit bagi dia untuk disapih, dan sulit untuk disapih dari perbuatan dosa. Kemudian intinya di sini adalah hendaknya seseorang melakukan muhasabah terhadap amal wajib terlebih dahulu. Fa in tadzakkara fiha naqsan, jika dia lihat ada sisi kekurangan, tadarakahu, maka segera dia susulkan, dia tutupi kekurangan itu dengan melakukan qadha atau memperbaikinya. Tsumma yuhasibuha 'alal manahi, kemudian dia menghisap dirinya terhadap hal-hal yang dilarang. Kalau dia melakukan hal yang haram, tadarakahu bitaubah wal istighfar, dia segera untuk bertobat dan istighfar dan melakukan amal baik yang bisa menghapus dosanya. Tsumma yuhasibu nafsahu 'alal ghaflah, kemudian dia menghisap dirinya, melakukan muhasabah terhadap dirinya dari kondisi lalai. Kalau dia lalai dari tujuan dia diciptakan, segera dia ingat berzikir. Misalnya seperti orang megang HP gitu, scroll itu sedang lalai dia. Dalam posisi itu dia sedang menikmati sesuatu yang dalam kelalaian. Maka begitu dia teringat, dia langsung bertobat kepada Allah, berzikir dan kembali kepada Allah. Tsumma yuhasibu bima takallama bihi, kemudian dia menghisap apa yang sudah dia ucapkan, kaki yang dia gunakan untuk berjalan, tangan yang dia gunakan untuk menyentuh, telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Madza aradtu bihadza wa lima fa'altuhu, apa tujuan saya melakukan semua ini, untuk siapa saya melakukannya, wa ala ayyi wajhin fa'altuhu, terus bagaimana cara saya melakukannya. Wa ya'lamu annahu la budda ay yunshara li kulli harakatin wa kalimatin diwanan, dan dia sadar setiap kali gerakan maupun ucapan ada dua aturan
yang harus dia perhatikan. Liman fa'alta, untuk siapa kau lakukan itu? Wa kaifa fa'alta, dan bagaimana cara kau melakukannya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan ikhlas. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan al-mutaba'ah, sejauh mana kau mengikuti petunjuk Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, liyas'alas sadiqina an sidqihim, agar orang-orang yang jujur ditanya oleh Allah tentang praktek kejujurannya. Tayyib. Ini di surat Al-Ahzab ayat 8. Jika orang yang jujur ditanya tentang kejujurannya dan akan dihisab dengan kejujurannya, ini orang yang jujur ya, orang-orang yang baik, nanti akan ditanya oleh Allah. Ini orang jujur ditanya, wahai orang jujur, kau lakukan ini untuk apa? Dia akan jawab dengan kejujurannya, dan jawaban itu diterima karena dia jujur, dihisab oleh Allah. Famadzannu bil kadzibin. Lalu kira-kira apa yang bisa Anda bayangkan dengan para pendusta, yang dia juga akan ditanya oleh Allah, dan karena jawabannya adalah jawaban yang dusta, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma ij'alna minas sadiqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk di antara orang-orang yang jujur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya Ustaz, saya berprofesi sebagai tenaga medis, spesialisasi di bidang gizi Ustaz. Bagaimana cara saya bermuhasabah pasca saya menerapi pasien-pasien saya, ada yang berhasil maupun sedang berproses penyembuhan dalam manajemen terapi penyakitnya. Kadang saya mendapatkan pujian dari pasien atau orang lain Ustaz. Dalam hati saya merasa senang dan puas. Mohon nasihatnya ya Ustaz, bagaimana cara saya bermuhasabah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, sekarang coba kita melakukan muhasabah terkait profesi kita masing-masing ya. Saya punya profesi, Anda juga punya profesi, dan secara umum manusia yang dewasa, yang dia sebagai sumber atau mencari sumber pendapatan, masing-masing punya profesi. Saat orang berprofesi, yang namanya berprofesi ini kan sifatnya bukan rencana, tapi aktivitas rutin. Saya bisa sebut ini aktivitas rutin. Beda dengan rencana milih profesi, itu beda ya. Kita sudah sampai pada tingkatan muhasabah pasca beraktivitas. Kalau muhasabah sebelum beraktivitas, maka Anda perlu berpikir terlebih dahulu ketika mau milih profesi. Orang ditanya nanti misalnya saat SMA, kamu jadi apa? Saya pengen jadi ini, pengen jadi ini. Itu kan niatnya beragam. Saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi apoteker, saya pengen jadi ahli gizi, saya pengen jadi tukang pijet misalnya. Itu semuanya punya niat yang beragam. Dimanapun posisi anak ketika dia menginginkan untuk jadi sesuatu, orang tua silahkan kasih dukungan sepanjang tidak ada pelanggaran dan sesuaikan dengan passion. Karena orang ketika bekerja sesuai passion, itu akan sejalan dengan aktivitas dirinya, sejalan dengan apa yang menjadi minatnya, bakatnya, dan seterusnya, dan dia akan bisa menikmati. Tapi kalau dia bekerja tidak sesuai passion, dia akan tersiksa, dia akan, ya boleh saya sebut tersiksa, atau jadinya tidak maksimal, dan itu akan menghambat aktivitas dia. Baik, saat kita bermuhasabah dengan profesi, pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah masalah tujuan tadi ya.
Anda mengambil profesi ini tujuannya apa? Ya, passion saya di situ. Akan beragam orang ketika memiliki tujuan, ketika berprofesi. Intinya di sini ada yang sifatnya tujuan yang terlarang dan ada yang sifatnya mubah. Selama tujuannya terlarang, misalnya untuk kebanggaan, biar nanti dapat pujian banyak orang, dianggap orang hebat, dianggap pahlawan. Tak jarang orang berjuang untuk jadi dokter hanya untuk kebanggaan. Ada salah satu orang yang dia mendoktrin anaknya, kamu harus jadi ASN. Biar salah satu di antara anggota keluarga kita itu punya status sosial di masyarakat, sehingga kita dihormati oleh masyarakat. Karena keluarga kita punya status sosial. Nah, ini contoh orang yang dia ingin membangun kebanggaan ketika mendoktrin anak turunnya untuk beraktivitas. Baik, saya kira ini nggak boleh ya, ini terlarang. Nabi SAW melarang hal itu. Saya coba bukakan hadisnya. Nah. Berikut hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ka'ab bin Ujrah. Kata beliau, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau orang itu bekerja dengan tujuan riya, nyari kebanggaan, maka dia berada di jalan setan. Misalnya orang tua memperjuangkan anaknya, kamu harus jadi aparat. Wis toh, biaya berapapun tak bandani. Bapak sudah siap untuk ngadol sawah, ngadol lemah, ngadol omah. Sehingga sampai dia jual semua properti yang dia punya hanya untuk memasukkan anaknya biar jadi aparat. Tapi tujuannya tujuan yang kurang baik. Misalnya, nanti kalau anak saya jadi aparat, biar nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dan dari sekian harapan itu, mungkin ada banyak harapan yang gak baik. Misalnya, biar nanti kalau saya ditilang sama anak saya, tinggal calling, dilepas. Kalau terjadi pelanggaran, nanti akan ada jalur-jalur khusus, kita bisa menyelamatkan diri dan seterusnya. Wah, kalau kayak gini caranya, dia sudah jahat, punya rencana jahat di awal. Taib. Selanjutnya, setelah dia punya tujuan yang mubah, berikutnya muhasabah yang dilakukan adalah apakah dia pernah mengecewakan orang lain. Dia mengecewakan atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan masalah profesionalitas. Kalau dia mengecewakan orang lain, berarti dia perlu tingkatkan profesionalitas. Mengecewakan itu bisa mengecewakan pelanggan, bisa mengecewakan perusahaan. Antara iya atau tidak. Kalau tidak, berarti alhamdulillah dia tidak mengecewakan. Ini yang disebut dengan nasihat kepada sesama muslim, kepada orang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasihah, bahwa agama ini isinya nasihat. Salah satunya adalah nasihat kepada seluruh umat manusia, wa ammatihim, nasihat kepada seluruhnya, berikan yang terbaik kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya kembali ke tadi masalah tujuan, Anda sebenarnya punya tujuan yang mubah. Ya, saya passionnya di sini, bukan karena kebanggaan, bukan karena riya, tapi saya senang bagian ini. Kok ada yang memuji dan seterusnya, itu tidak membatalkan tujuan Anda. Ya, namanya pujian itu sebagaimana celaan, kadang timbul, kadang tenggelam.
Ada orang yang memuji saya, di saat yang sama juga ada orang yang mencela saya. Namanya hidup. Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kalau mau mengejar semua orang itu senang sama kita, itu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Baik. Yang penting pokoknya Anda tujuannya baik dan Anda kerjakan dengan profesional, tidak mengecewakan. Sudah? Nah, jika saya kira dua ini yang perlu diperhatikan, jika Anda sudah melakukannya, maka tinggal dilakukan dengan apa? Dengan konsisten sehingga Anda bertahan untuk bisa tetap memberikan layanan yang terbaik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini fenomena pembelian logam mulia Antam sangat sulit Ustadz dan hanya tersedia di perwakilan Antam. Apakah diperbolehkan jika kita membeli emas di perwakilan Antam tersebut dengan sistem bayar di kasir, kemudian kita mendapatkan nomor antrian untuk pengambilan emas di ruangan-ruangan di dekatnya. Jadi ketika pembayaran kita belum diperlihatkan emasnya Ustadz. Apakah hal demikian boleh Ustadz? Jazakumullah khairan. Pindah ruangan atau tidak? Atau masih dalam satu ruangan besar, cuman beda meja-meja gitu? Jadi di situ ada kasir, tidak pindah ruangan, ada kasir, kemudian di sebelahnya ada bilik-bilik itu Ustadz. Jadi kemudian nanti kita diarahkan ke bilik-bilik itu untuk mengambil emas, tapi menunggu nomor antrian Ustadz. Jazakumullah khairan. Jadi bilik itu ruangan tertutup atau jadi cuman ya kayak bilik terbuka? Ruangan sekat-sekat seperti itu Ustaz. Jadi tertutup tapi dengan sekat-sekat Ustaz. Tapi dalam satu ruangan, jadi di satu ruangan itu ada kasir, kemudian ada bilik-bilik yang tertutup, jadi private gitu Ustaz. Dan itu kita mendapatkan emasnya sesuai nomor antrian Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terhitung berpisah itu apabila kita sudah tidak berhadapan. Jadi transaksi itu kan pasti dua pihak, penjual dan pembeli. Sehingga jual beli emas ya penjual dan pembeli. Yang satu bawa uang, yang satu bawa emas. Kalau mereka masih berhadapan, tapi dilakukan secara gantian. Misalnya uang dulu store. Cuman ini masih berhadapan. Terus ini ngitung uang tadi. Dihitung, oke, uangnya nggak ada yang palsu. Kemudian jumlahnya udah sesuai. Sudah? Terus baru dia serahkan emas. Insya Allah tidak masalah. Ini masih terhitung sama-sama tunai. Baik. Tapi kalau yang terjadi ini nyerahkan uang, ya. Kemudian ini hitung, oke, uang Bapak sudah kami terima, kemudian dikasih tanda terima uang senilai sekian juta. Nah, sekarang silakan Anda beralih ke ruangan sebelah. Nah, ini kan berpisah. Ini sudah berpisah dengan orang pertama, nanti ketemu dengan orang kedua yang berbeda. Dan itu pun di sisi yang lain sudah tidak kelihatan. Wallahu alam, kami memahami itu tidak tunai. Sehingga karena tidak tunai, ya tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu yang bisa kita sarankan, jika memang tidak memungkinkan untuk dilakukan demikian, ya tidak perlu dipaksakan untuk investasi dalam bentuk emas. Anda bisa investasi dalam bentuk yang lain. Tapi apa Pak, yang paling aman untuk emas? Enggak juga kalau dari sisi mereka yang ahli, yang sudah terbiasa dengan dunia investasi, tidak semua investasi emas itu yang paling aman. Ya karena semua pasti ada potensi naik turun. Ya meskipun resiko emas lebih kecil dibandingkan yang lain. Atau Anda bisa beli emas dari gerai emas yang tidak menggunakan cara tadi. Misalnya ada orang yang mau melepas emas antamnya, atau ada orang yang mau jual emasnya, sehingga Anda bisa lebih gampang bertransaksi, tidak perlu pakai model bilik-bilik tadi. Wallahu alam.
Dan harta kalau sudah dalam bentuk emas, ya nanti jadinya kan cuma tersimpan. Artinya tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan. Ya, meskipun secara nilai bisa lebih bertahan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Apakah ada dalilnya Ustadz, jenazah laki-laki saat disolatkan kepalanya berada di sebelah kiri imam Ustadz, jadi di sebelah selatan, dan jenazah perempuan kepalanya di sebelah kanan imam Ustadz atau di sebelah utara? Karena akhir-akhir ini kami menemui beberapa fenomena hal tersebut dan sepertinya mereka sangat yakin dengan hal itu Ustadz. Apakah ada dalilnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan posisi kepala jenazah, wallahu alam, yang kami ketahui, kami belum tahu tentang dalil khusus. Apakah di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri. Hanya saja memang ada khilaf terkait jenazah laki-laki. Apakah kepalanya ada di sebelah kanan ataukah kepalanya ada di sebelah kiri? Mana yang lebih baik? Ada yang mengatakan bahwa kepala jenazah di sebelah kanan ini yang lebih baik. Mereka memberi pertimbangan bahwa posisi kepala di kanan itu lebih baik. Posisi kepala di kanan itu lebih baik. Ya? Dan ada yang berpendapat kepala jenazah di kiri lebih baik. Dengan alasan saat imam itu berdiri, begini ya, saat imam itu berdiri di kepala, lurus dengan kepala jenazah, makmumnya kan begini, makmumnya di belakangnya gini. Nah, maka bagian sebelah kanan imam, itu terkena badan jenazah. Jadi badan jenazah dominan di sebelah kanan imam. Di sini badan jenazah dominan di kanan imam. Karena dominan badan jenazah di sebelah kanan imam, itu akan lebih baik jika dibandingkan ketika dominan badan jenazah di sebelah kiri imam. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, dia beralasan posisi kepala lebih baik di kanan. Nah, ini. Posisi kepala lebih baik di kanan. Sudah? Karena posisi kepala lebih baik di kanan, maka kepalanya ditaruh di sebelah kanan. Baik. Intinya dua-duanya ijtihad. Dan ijtihad ini ketika saya melihat masing-masing sifatnya hanya memberikan pertimbangan masalah mana yang lebih baik ditaruh di sebelah kanan, kepalanya ataukah dominan badannya. Karena imam pasti akan lurus dengan kepala jenazah. Imam pasti akan lurus dengan kepala jenazah. Sementara di sebelah kanannya ini bisa badan mayit atau tidak ada apa-apa. Kalau yang di sini ya, kepala jenazah itu di sebelah kanan, nah, maka nanti kan imamnya di sini ya. Saya tulis ulang. Kalau kepala jenazah di sini, berarti kan dia di sini. Sebelah kanan imam kosong, nggak ada badan. Tapi kalau ini sebelah kanan imam badan jenazah, kanan imam. Jadi sifatnya hanya pertimbangan mana yang lebih baik, afdoliyah. Wa ala kullin, intinya mau kepalanya di sebelah kanan maupun kepalanya di sebelah kiri,
dua-duanya sah. Baik, beda dengan jenazah perempuan. Ini jenazah laki-laki ya. Beda dengan jenazah perempuan. Kalau jenazah perempuan, karena imam berada di tengah, maka lebih baik kepalanya ditaruh di sebelah kanan, agar kepala jenazah di kanan imam. Wallahu alam, ini yang saya pahami. Jadi pertimbangannya sifatnya hanya masalah pertimbangan afdoliyah, mengambil posisi yang terbaik untuk kanan imam. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah distributor salah satu baju Ustadz, brand baju. Apakah diperbolehkan kami jualan secara dropship merek tersebut, di mana model baju itu belum ready di toko, tetapi bahan dan kualitasnya kami sudah mengetahuinya Ustadz. Jazakumullah khairan. Tayyib, yang kami sarankan, jika memang Anda adalah distributor atau agen atau ingin melakukan praktek dropshipper ya, atau dropshipping, sebaiknya nunggu setelah diproduksi, agar barang itu available terlebih dahulu, ada terlebih dahulu. Karena transaksi untuk barang yang belum ada itu memang boleh dengan transaksi salam, dan dropshipping itu didekati dengan salam. Namun jumhur ulama mensyaratkan waktunya harus panjang, minimal 1 bulan misalnya. Jadi kalau misalnya Anda transaksi dengan konsumen sekarang, maka barangnya baru bisa dikirim bulan depan. Kalau bisa seperti itu silakan. Ini jika kita pakai transaksi salam. Nah, masalahnya kalau salam berarti Anda tidak memiliki barang itu dan bukan wakil dari pemilik. Anda bukan produsen dan bukan wakil dari produsen. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika Anda mau melakukan praktek salam, maka Anda tidak punya hubungan dengan produsen. Artinya beli putus dari produsen ya, bukan agen produsen yang nanti bayarnya boleh belakangan atau dibayar setelah barang laku, tidak. Mungkin yang lebih aman ada 2, mungkin saya tuliskan di sini. Jadi akad sebelum barang ada. Akad sebelum barang ada itu kan bisa pakai akad salam, bisa pakai akad istisna. Akad salam ini berlaku untuk barang yang tidak diproduksi. Ini barang tidak diproduksi, seperti hasil alam itu tidak diproduksi. Kalau akad istisna ini berlaku untuk barang yang diproduksi. Anda bukan produsen. Ketika Anda bukan produsen, maka Anda bisa jadi wakil produsen. Nah, ketika Anda jadi wakil produsen, Anda tetap bisa akad istisna mewakili produsen. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita berbuat dosa terus-menerus, tetapi setelah perbuatan itu kita salah taubat, kemudian kita tergelincir berbuat dosa lagi, itu tanda Allah tidak menerima taubat kita yang pertama Ustaz? Jazakumullah khairan. Mungkin Anda bisa bedakan 2 kasus berikut ini. Syarat, saya tulis syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah an-nadm, menyesal.
dia merasa menyesal dengan kesalahan yang dia lakukan. Dia nggak nyaman, resah, bingung, sakit hati. Itulah efek dari penyesalan. Yang kedua adalah al-iqla, meninggalkan. Ada yang dia emosi menyesal tapi dia belum meninggalkan. Ya, misalnya saya itu nggak senang dengan transaksi riba, tapi lah kamu cicilannya belum beres, cicilan KPR cicilannya belum beres. Gimana? Dia belum bisa meninggalkan. Nah, dia mungkin menyesal tapi dia belum bisa meninggalkan seketika itu. Yang ketiga, al-azm. Al-azm itu tekad tidak mengulang. Baik. Ada orang menyesal, dia tinggalkan. Sehingga saat dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan itu. Tapi dia masih punya rencana. Setelah bulan Ramadan berakhir, saya akan balik lagi. Tobat atau tidak? Aslinya dia belum bertobat. Karena dia masih punya rencana. Misalnya ya, ada orang nggak pakai jilbab. Terus saat Ramadan dia lihat semua teman-temannya nuansa-nuansa Islami, akhirnya dia pakai kerudung, dia pakai jilbab. Dia tinggalkan buka aurat. Tapi dalam bayangan dia nanti setelah Ramadan tak buka lagi, ya percuma saja. Berarti sebenarnya dia belum bertaubat. Banyak tempat hiburan yang tutup sementara saat Ramadan. Ya. Dan kita sangat yakin, baik pemiliknya maupun konsumennya maupun karyawannya semuanya punya rencana nanti setelah Ramadan balik lagi. Maka pada posisi itu hakikatnya dia belum punya azam. Nah, oleh karena itu orang yang tobat harus punya azam. Ketika dia sudah punya tekad tidak mengulang, terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa itu, apakah tobat yang kemarin jadi hilang? Jawabannya tidak. Karena itu Anda bedakan dua hal berikut. Antara yang terjerumus ke dalam maksiat, setelah bertekad untuk meninggalkannya. Dia terjerumus ke dalam maksiat setelah dia bertekad untuk meninggalkannya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan tobat. Dan membatalkan tobat sebelumnya. Ya manusiawi. Selesai orang berdosa, dia nyesel, dia bertekad tidak mengulanginya, tapi terulang lagi. Sehingga di sini sifatnya terulang, yaitu sengaja tapi tidak terencana. Terulang tanpa terencana. Terulang tanpa terencana. Yang kedua, berbuat dosa dengan rencana, sehingga dia mengulang atau di sini mengulang dosa dengan rencana. Sehingga di sini sifatnya belum azm, belum ada tekad untuk meninggalkan. Ini berarti belum taubat. Yang ini belum taubat. Ini seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kondisi Bani Israel, ya. Para pemuka Bani Israel. Di surat Al-A'raf ayat 169 Allah ceritakan, setelah orang-orang saleh di kalangan Bani Israel meninggal dunia, fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu datang generasi setelah mereka, warithul kitab, yang mendapatkan warisan Alkitab,
ya'khuduna arada hadzal adna, mereka mengambil harta yang rendah, harta yang hina sebagai bentuk sogok karena dia telah memberikan fatwa yang salah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni. Tapi apa kata Allah? Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu, ketika datang lagi peluang yang sama, dia ngulangi lagi. Dengan keyakinan pasti akan diampuni. Jadi ini model tobat lombok, kapok lombok Bani Israel. Saat dia berbuat maksiat, dia merasa ini maksiat, ini kita berbuat dosa, kita mohon ampun, nanti kita akan diampuni. Sudah? Nanti kita akan diampuni. Tapi dia masih punya rencana, nanti kalau ada datang peluang yang sama akan dilakukan lagi. Maka dia tidak punya azam untuk meninggalkan maksiat itu. Sehingga berulang-ulang dia menerima suap, menerima sogok. Saat menerima sogok, astagfirullah, menerima sogok ya kita ya. Tapi udahlah, tenang, Allah Maha Pengampun, nanti pasti kita akan diampuni oleh Allah. Dan mohon dipahami, saya mendengar sebagian orang menyampaikan seperti itu. Jadi kenapa orang itu berani korupsi? Karena dia terlalu husnudzon kepada dirinya, pasti diampuni. Dan dia menganggap harta yang banyak ini nanti bisa saya sedekahkan sebagian. Sebagian ya, bukan semuanya. Padahal itu harta haram semuanya. Kita bersyukur kepada Allah ketika Allah kasih hidayah kepada kita untuk punya kesadaran bahwa yang namanya taubat nasuha adalah taubat yang diiringi dengan tekad untuk tidak mengulanginya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.